Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dengan saya Pendeta Heni Momongan. Saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan lewat bacaan Gemim tanggal 6 sampai 12 Maret 2022 dalam perayaan penghayatan Minggu Sengsara yang pertama. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya iman kami semakin teguh dan firman-Mu menerangi di setiap jalan kehidupan kami. Berilah kami hikmat dan pengertian untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab yang akan kita renungkan dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat 12 dengan judul kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh itukah puasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema renungan kita membangun spiritual melalui puasa diakonal. Saudara-saudara, pada penghayatan Minggu Sengsara pertama, sebagai warga Gemim,
Kita dituntun lewat perenungan firman Tuhan dalam kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 yang sudah kita baca tadi. Kita tahu bersama kitab Yesaya adalah salah satu kitab dari kumpulan kitab nabi-nabi besar dalam Perjanjian Lama. Dan kitab ini berisi penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Arti nama Yesaya, Tuhan adalah penyelamat. Dan secara umum, kitab ini menceritakan tentang keselamatan dari Tuhan bagi umatnya. Khusus pasal 58, bacaan kita termasuk dalam bagian yang disebut Rito Yesaya, yaitu bagian yang memberitakan nubuat tentang keselamatan ataupun teguran Allah kepada bangsa Israel yang telah kembali ke Yerusalem sesudah masa pembuangan di Babel. Sebagaimana tema membangun spiritual melalui puasa diakonal, maka kita disodorkan dengan pertanyaan, pernahkah kita berpuasa? Dan bagaimana caranya kita berpuasa? Tapi juga pertanyaan penting adalah motivasi apa di balik setiap ritual yang kita jalankan, hikmat apa yang bisa dipetik dari ritual khususnya berpuasa. Jangan-jangan ritual keagamaan dalam hal ini puasa yang kita jalankan hanya supaya dilihat orang lain bahwa kita beriman dan taat beragama. Yesaya bin Amos secara serius mengingatkan umat Israel agar mereka sadar dan bertobat. Karena selama ini mereka mengalami kemerosotan akhlak moral yang hebat. Karena itu ayat 1 Tuhan sendiri yang berkata, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Dalam terjemahan sehari-hari, berteriaklah sekuat tenaga. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran dan dosa mereka. Rupanya umat Israel telah jatuh pada penghayatan agama yang legalistik, formalistik, yaitu mengutamakan formalitas sesuai dengan aturan atau hukum agama yang berlaku. Namun secara hakiki mereka jauh dari Allah. Yesaya menegaskan bahwa puasa yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar adalah sia-sia belaka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan sangat menentang puasa yang selama ini dilakukan umat Yehuda dan Yerusalem, karena mereka melakukan dengan tidak tulus. Ibadah yang pura-pura, kesalehan yang palsu, puasa hanya untuk pamer, tidak disertai ketaatan dan hidup takut akan Tuhan. Memang mereka menyembah Tuhan setiap hari, seolah-olah mereka melakukan yang baik dan melakukan hukum-hukum Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka senang menyembah Tuhan, dan mereka bertanya dalam ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Saudara-saudara, Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahanmu, menindas yang lemah. Sementara berpuasa, mereka berbantah, berkelahi, bertindak dengan kekerasan, bahkan saling memukul dengan tinju dalam ayat 4. Itukah yang disebut puasa? Apa gunanya berpuasa kalau masih melakukan hal-hal yang bercela di hadapan Tuhan? Allah tidak melihat puasa kita, tetapi yang Allah lihat adalah sikap hati, sikap hidup saat kita berpuasa dan dalam kehidupan setiap hari. Kemudian ayat 6 dan ayat 7. Inilah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukalah belenggu-belenggu kelaliman dan lepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Artinya lepaskan belenggu penindasan dan beban ketidakadilan. Bebaskan orang-orang yang tertindas. Kemudian ayat 7, bagilah makananmu dengan orang yang lapar. Terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu. Berilah pakaian kepada orang-orang telanjang dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berpuasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tapi lebih daripada itu, spiritualitas berpuasa lahir dari nurani diri yang terdalam dengan Tuhan.
dengan hati yang tulus mencari Allah, taat kepada Tuhan, melakukan yang benar, merendahkan diri di hadapan Allah dalam pertobatan yang sungguh, menguasai diri dari segala godaan hawa nafsu keinginan daging. Tapi juga puasa adalah spiritualitas untuk menghargai dan menghormati sesama yang teraniaya, yang lapar dan haus, yang miskin, yang telanjang, supaya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Ayat 8 sampai ayat 12, di situ janji Tuhan tentang pemulihan. Tuhan berjanji akan memulihkan persekutuan umat Tuhan, dan ada janji berkat bagi orang-orang yang mau meninggalkan kemunafikan, bagi mereka yang mau bertobat dan beribadah, berpuasa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terang akan menyingsing seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran dan kemuliaan Tuhan menyertai mereka dari segala penjuru. Saat mereka memanggil nama Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tapi Yesaya juga mengingatkan kembali, jangan lagi menindas sesama, hentikan permusuhan dan fitnah. Ayat 9, berilah makan orang lapar, tolonglah orang yang tertindas. Maka Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dalam ayat 11. Puasa bukanlah tuntutan keagamaan, melainkan panggilan hati dan sikap beriman di hadapan Tuhan. Puasa merupakan ibadah, sehingga berkaitan erat dengan pujian, doa, firman, tapi juga memberi sedekah. Tujuannya adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, mempertajam spiritualitas dan iman yang kita miliki, dan untuk melatih kerohanian kita dari segala bentuk godaan dunia, mengendalikan diri, untuk memperkuat rasa empati kita kepada sesama, melatih kita untuk mengenal sesama dengan baik dalam bingkai toleransi dan persaudaraan. Oleh sebab itu, dalam kekristenan, puasa tidak hanya berdimensi vertikal antara kita dengan Tuhan, tetapi juga secara horizontal kita dengan sesama. Karena itu dalam gereja kita Gemim, penghayatan untuk menjalani minggu-minggu sengsara Yesus Kristus selama 6 minggu biasanya ditandai dengan program puasa diakonal, yang merupakan aksi nyata mengambil bagian, menyisihkan berkat materi berupa uang yang dikumpulkan setiap hari atau setiap ibadah. Selanjutnya dikumpulkan yang diperuntukkan sebagai aksi berbagi atau berdiakonia kepada mereka yang membutuhkan dan berkekurangan. Hal itu juga sebagai komitmen iman untuk membantu sesama sebagai satu tubuh Kristus dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat. Aksi puasa diakonal adalah suatu upaya mulia dalam perwujudan pencapaian iman dalam puasa pribadi yang kita jalankan masing-masing. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berpuasa dengan benar, baik secara pribadi, membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, tapi juga kita mengambil bagian berpuasa diakonal dalam menghayati minggu-minggu sengsara. Dan saat kita memberi, berilah dengan hati yang tulus, dengan penuh kerelaan, dan dengan hati yang murni supaya mendatangkan berkat. Dan manakala kita berpuasa, baik itu puasa pribadi atau puasa diakonal, lakukanlah dengan kerendahan hati. Dan segala tindakan perbuatan kita juga akan menentukan apakah puasa kita, ibadah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ada hal-hal yang perlu kita perbaharui, kita perbaiki, kita bereskan supaya jangan sampai menjadi penghalang sehingga puasa atau ibadah kita tidak sampai kepada Tuhan. Karena apa gunanya kita berpuasa kalau kita masih menyimpan dendam, iri hati, masih bertikai, masih berkelahi, masih ada amarah, dendam, masih ada permusuhan, masih mementingkan ego kita masing-masing, mencari keuntungan sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Atau kita berpuasa hanya untuk supaya dilihat orang, untuk pamer dan lain sebagainya. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia adanya. Karena itu firman Tuhan saat ini mengajak kita, marilah kita berupaya untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka yakin dan percaya,
Ketika kita melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, serta kita menaruh kepedulian kasih terhadap sesama, Tuhan akan mengubahkan. Janji Tuhan memulihkan keadaan kita, menuntun kita senantiasa. Dan juga Tuhan berjanji akan memberkati, memuaskan kita dengan segala hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Ajarlah kami untuk menghidupi firman-Mu melalui tindakan nyata setiap saat. Dan bimbinglah kami untuk turut serta dalam penderitaan Kristus melalui tindakan yang menyatakan kepedulian dan kasih, baik kepada Tuhan dan kepada sesama, sesuai kehendak-Mu sebagai wujud puasa yang sejati. Berkatilah kami semua secara pribadi dan keluarga, persekutuan berjemaat, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, perenungan firman Tuhan kita saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Sampai jumpa pada perenungan-perenungan selanjutnya. Shalom.